Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa para alter egoku adalah makhluk absolut. Kita masuk di part 4. Di awal video ini kita beralih kembali pada Hans, dimana meskipun terdengar tidak masuk akal, Hans tetap mendengarkan penjelasan Diana lebih lanjut. Karena termasuk para parkola, semua organisasi dijalankan oleh para vampir. Bahkan meski seseorang kabur dari kota ini, tak ada yang selamat dari mereka. Hingga Diana sendiri hanya melakukan hal yang ia bisa untuk bertahan, berusaha untuk sekuat tenaga dari demi hari. Akan tetapi pada akhirnya, adiknya dan dirinya akan dimakan di sana. Mendengar penjelasan Diana yang mencucurkan air mata begitu, Hans yang tak bisa tinggal diam pun langsung menyadarkan Diana. Karena kalau yang dikatakannya itu benar, mereka berdua tak punya banyak waktu, hingga harus segera pergi ke tempat adiknya berada. Tentu saja, sikap Hans yang seperti itu membuat Diana terkejut. Ia sungguh tak percaya jika Hans benar-benar akan menolongnya. Karena sekuat apapun diri Hans, akan terlalu berbahaya untuk pergi sendirian. Meskipun begitu, Hans dengan begitu percaya diri mengatakan jika dirinya adalah ahli dalam membuat bajingan seperti mereka kesulitan. Yang itu membuat Diana punya harapan yang besar padanya. Sementara itu, di markas geng parkolak di gang belakang kota, nampak si preman botak yang tengah bermain kartu bersama rekan-rekannya, di mana ia membicarakan uang palakan yang baru didapatkannya. Akan tetapi, hal itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba saja Hans muncul masuki markasnya. Meskipun sempat terkejut sebentar dengan kemunculannya, rekan si botak segera mengenali Hans yang dipalaknya tadi dan mengira jika Hans datang ke sana untuk menyerahkan uangnya lagi. Sayangnya, perkiraannya ini salah besar. Hans tak sedang ke sana dengan damai, di mana setelah menghabisi penjaga di luar, Hans yang telah memutuskan untuk membantu Diana bertanya, kemanakah mereka membawa anak yang mereka sebutkan sebelumnya. Tentu saja, rekan si preman botak mulai merasa kesal dengan pertanyaannya. Akan tetapi, Hans tak buang-buang waktu untuk meladeninya, di mana ia segera menghujam pundaknya dengan pisau yang telah disiapkannya, yang membuat rekan si preman botak tak bisa berkutik dan terkapar seketika. Tentu saja, si preman botak dan satu rekannya yang melihatnya pun tinggal diam, di mana mereka segera mengeluarkan senjatanya sembari mengancam Hans. Apakah Hans tahu sedang ada di mana sekarang ini? Sayangnya, Hans sama sekali tak mengindahkan ancamannya, di mana ia langsung menerjang ke arah mereka karena percaya dengan skill miliknya, yaitu durability dan super recovery. Akan tetapi, serangannya kali ini tak berjalan semulus sebelumnya, di mana di saat si preman botak menangkis serangannya, rekannya yang lain berhasil menusuk pinggangnya. Untungnya, berkat rompi anti tusuk modern yang dipakainya, tusukan itu bukanlah masalah besar bagi Hans, hingga ia bisa langsung menyerang balik menumbangkannya. Bahkan, meski si preman botak menyerangnya dari belakang, Hans sama sekali tak merasa khawatir karena ia membawa banyak sekali alat sihir di pinggangnya. Dengan begitu, di saat si preman botak terkejut karena serangannya ditahan oleh tameng sihir, Hans pun bisa menumbangkannya dengan mudah. Akan tetapi, baru saja ia merasa lega karena telah menumbangkan mereka bertiga tanpa harus menggunakan separuh alat sihirnya. Hans dikejutkan ketika melihat gerombolan preman lain yang datang dari lantai 2 markasnya. Meskipun begitu, Hans masih bisa menangani mereka tanpa terluka parah, yang membuatnya bisa langsung menginterogasi satu premannya. Di manakah anak laki-laki yang mereka tangkap hari ini? Tentu saja, preman yang diinterogasinya pun menolak untuk memberitahunya. Bahkan, preman itu mengancamnya. Meski ia tak tahu siapa yang mendukung Hans, tapi Hans pasti akan menyesalinya karena bosnya akan segera datang, dan saat bosnya melihat ini, hidup Hans pun akan berakhir. Mendengar hal itu, Hans yang tertegun sebentar karena mendapat informasi baru pun segera mengakhiri preman tersebut, lalu bergegas mencari Aaron sendiri di markasnya. Dan untungnya, karena Aaron masih berada di markasnya, Hans pun tak butuh waktu lama untuk menemukannya di gudang. Tentu saja, pertemuan antara Hans dengan Aaron tak berlangsung dengan baik, di mana Aaron begitu ketakutan ketika Hans menanyakan namanya.
Meskipun begitu, ketakutan Aaron segera mereda ketika Hans mendekatinya dengan mengatakan jika ia datang ke sana untuk menyelamatkannya atas permintaan Diana. Namun, di saat Hans meyakinkannya dan akan menjelaskan semuanya secara detail setelah mereka pergi, tiba-tiba saja seorang vampir muncul di belakangnya, di mana vampir tersebut menanyainya siapakah dirinya hingga berani-berani menyentuh makanan di tempat miliknya makan. Apakah Hans bagian dari Paw of Defiance atau mungkin hanya saudara dari makanan miliknya? Serta harusnya Hans tahu apa yang akan terjadi pada mereka yang melawan organisasinya. Tentu saja, kemunculannya yang begitu tiba-tiba membuat Hans terkejut. Meskipun begitu, Hans masih bisa menjaga ketenangannya, di mana ia melindungi Aaron sembari mengatakan jika dirinya hanyalah orang luar yang dirampok bawahannya, dan kebetulan saja ia menolong anaknya satu ini. Mendengar jawabannya, si vampir yang lebih suka anak laki-laki sebagai makanannya pun kebosanan, hingga ingin segera melenyapkan Hans dengan sihirnya. Seketika itu juga, Hans pun melompat dengan memeluk Aaron untuk melindunginya, hingga serangan vampirnya pun meledakkan gudangnya, yang membuat lantainya dibanjiri oleh alkohol dari barel yang hancur. Lalu, tanpa memedulikan tubuhnya yang lengket karena alkohol, Hans segera menyetirkan Aaron dan memintanya untuk kabur. Akan tetapi, si vampir tak melepaskannya dengan mudah. Malahan, karena Hans lebih cepat dari dugaannya, si vampir malah merasa bersemangat untuk menjadikannya pemanasan sebelum memakan. Tentu saja, Hans yang menyadari niatannya pun segera mendorong Aaron untuk pergi dari sana. Sementara ia sendiri akan menahan si vampir agar tak mengejarnya. Namun, meski awalnya Hans bisa menahan serangan si vampir, ia sama sekali tak bisa berkutik ketika si vampir menggunakan cakarnya. Akan tetapi, alih-alih langsung menghabisinya, si vampir malah menahannya karena Hans terlihat lezat, di mana tubuhnya terlihat solid dan kemampuan recovery-nya luar biasa. Pada saat itu, Hans sendiri menyadari perbedaan kekuatannya di antara mereka. Ia pasti akan sudah mati dari tadi kalau si vampir tidak berencana mempermainkannya. Meskipun begitu, Hans tak bisa diam saja dan tidak melakukan apapun. Namun baru saja Hans menggerakkan lengan kirinya, si vampir yang menyadarinya langsung saja memotong lengan kirinya itu dengan mudah. Ditambah lagi, belum juga rasa sakitnya mereda, si vampir lah bersiap untuk menghisap darahnya. Sehingga Hans pun tak punya pilihan lain selain mengaktifkan alat sihir api yang sebelumnya ia sembunyikan di mulutnya saat terjatuh. Seketika itu juga, tubuh Hans pun diselimuti oleh api dari alat sihirnya, yang itu membuat si vampir terkejut hingga menghentikan niatannya untuk menghisap darah milik Hans. Pada saat itu, Hans yang telah memperhitungkan segalanya ketika melihat alkohol yang bereceran di lantai mendorong si vampir sekuat tenaga. Bahkan meski si vampir yang panik karena menyadari niatannya untuk bunuh diri membelah dua tubuhnya, hal itu masih belum cukup untuk menghentikan kegilaan Hans yang kini membenturkan kepalanya, sehingga si vampir yang berlumuran alkohol karena jatuhnya pun tak bisa berkutik ketika tubuh bagian atas Hans yang diselimuti api jatuh kepadanya dan menimbulkan ledakan besar karena alkohol di sekitarnya. Tentu saja, ledakan itu pun memicu si jago merah untuk melahap markasnya. Akan tetapi berkat skill recovery-nya yang luar biasa, Hans masih bisa bertahan di tengah kebakaran tersebut, yang membuatnya segera tersadar kalaupun dia terlalu kuat juga bisa menjadi masalah. Meskipun begitu, karena misinya untuk membantu Diana telah selesai, Hans sama sekali tak punya penyesalan ketika ia mati oleh ledakan susulan dan baru bisa respon setelah 7 hari kemudian. Keesokan harinya, meski Diana masih bersedih akan pengorbanan Hans yang menyelamatkan adiknya, tuntutan hidupnya membuat Diana tetap harus bekerja menyemir sepatu. Namun setelah Diana selesai menyemir sepatu seorang pria, di luar dugaannya, ia dikejutkan oleh pelanggan lain hingga langsung melompat memeluknya. Tentu saja, Diana bertingkah seperti itu bukanlah tanpa alasan, di mana Diana sampai sebegitunya karena Diana mengenali pelanggan tersebut yang merupakan penyelamatnya, alias Hans. Tapi sayangnya seorang itu bukanlah Hans yang sebenarnya, karena Hans baru bisa respon setelah 7 hari. Akan tetapi, karena Sung Yun tak bisa membiarkannya merasa khawatir, Sung Yun pun mengirim avatar baru ketiganya
lainnya yang dinamai Hanstu dengan skill khusus akselerasi. Untungnya, meskipun Suyun merasa khawatir apakah Diana akan menyadari perbedaan kedua avatarnya, Diana sendiri tetap mengenali Hanstu sebagai orang yang sama sebagai Hans. Karena sebenarnya, Diana bisa merasakan esensi jiwa miliknya, yang mana adalah Suyun sendiri. Dengan kata lain, siapapun avatarnya, Diana tetap akan mengenalinya. Lalu, tanpa tahu rasanya masing-masing, Diana pun memberitahu Hanstu agar jangan datang ke sana lagi, karena para vampir akan mencarinya dengan intens. Akan tetapi, Hanstu yang begitu percaya diri segera menerangkannya, karena ia sendiri sudah merencanakan semuanya, di mana dengan Immortal King Hans ada di sisinya, vampir sama sekali bukanlah masalah. Sore harinya, di wisma tempatnya menginap, Hanstu yang tengah merencanakan apa yang harus dilakukannya selama menunggu cooldown transmisi antar dimensi pun dikejutkan ketika seorang vampir yang telah memperhatikannya seharian ini mencekiknya dari belakang setelah menerobos masuk melalui jendela. Ditambah lagi, vampir tersebut langsung bertanya, apakah semua itu perbuatannya karena jejak yang mengarah ke kota di tengah hutan sangatlah jelas. Terlebih, Hanstu adalah orang luar yang berada di bawah jurisdiksi vampir mereka yang telah terbunuh. Tentu saja, Hanstu sama sekali tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya ketika mendengar apa yang dikatakannya. Bahkan, meski ia penasaran apakah para vampir sudah mengetahuinya, ia tak bisa mengeluarkan kekuatan apapun hanya karena cekikannya. Hal itu pun membuat Hanstu tersadar jika seorang yang mencekiknya bukanlah vampir biasa melainkan seorang monster. Namun di saat Hanstu panik dengan apa yang harus dilakukannya, vampir yang mencekiknya tiba-tiba saja mengatakan jika ia tak bisa merasakan aura sihir hitam ataupun mencium bau darah dari jenisnya. Hal itu pun membuat Hanstu melihat sedikit celah untuk mengelabuinya, di mana ia bersikap kebingungan, seolah ia tak mengerti dengan apa masalahnya. Akan tetapi, alih-alih terlepas dari situasinya, sikapnya itu malah semakin memperburuk situasinya, di mana vampir tersebut langsung saja menggigitnya, yang membuat Hanstu berubah menjadi vampir hingga mendapatkan skill baru, yaitu skill spesial bernama Bloodline Lesser Blood, dan skill regeneration yang berevolusi dari skill Super Recovery. Namun tanpa tahu akan hal itu, si vampir yang kini merasa bisa mengendalikan Hanstu karena telah merubahnya menjadi vampir pun langsung bertanya, apakah Hanstu benar-benar tak ada hubungannya dengan Vow of Defiance? Seketika itu juga, Hanstu yang telah berubah menjadi vampir pun merasakan sebuah tekanan authority darinya, di mana darah vampirnya menjerit untuk mematuhi vampir yang lebih tinggi kelasnya. Akan tetapi, hal itu tak berlaku bagi Hanstu yang bisa mengabaikannya berkat skill Mind Hub yang bertindak sebagai semacam filter dan menyaring insting untuk patuh dalam darahnya. Dengan begitu, Hanstu yang berpura-pura patuh padanya pun bisa dengan mudah menyangkal pertanyaannya, dan dirinya hanya seorang wisatawan biasa. Ditambah lagi, karena si vampir yang disebut Lord Wirak sepenuhnya percaya pada kekuatan darah vampirnya, ia sama sekali tak merasa curiga dengan jawabannya, di mana ia hanya merasa kesal apakah ia sudah salah menilai situasinya. Oleh karena itu, Lord Wirak pun memerintahkan Hanstu untuk ikut dengannya, karena ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Tentu saja, Hanstu pun segera mengikuti perintahnya, karena mungkin saja ia akan mendapatkan informasi baru. Dengan begitu, sampailah Hanstu di markas Tenpar Kolak cabang Azantu, di mana banyak vampir di sana yang langsung memberikan hormatnya ketika melihat Lord Wirak. Meskipun begitu, sikap hormat mereka seketika menghilang ketika Lord Wirak telah berlalu. Bahkan ada juga yang mencibirnya, karena Lord Wirak membawa Lesser Blood baru dari makhluk rendahan. Tentu saja, Hanstu yang mengerti jika mereka mencibirnya pun merasa kesal. Akan tetapi, kekesalannya seketika berganti menjadi keanehan ketika tiba-tiba saja ada seorang vampir yang merangkul tangannya dan dengan ramahnya menanyakan namanya. Setelah memperkenalkan dirinya sendiri yang bernama Rosilika, Hanstu yang merasa jika Rosilika merupakan seorang pemabuk pun mengatakan namanya. Akan tetapi, karena Rosilika merasa sikap Hanstu begitu kaku, Rosilika pun memberinya segelas darah segar untuk mengakrabkan dirinya. Seketika itu juga, Hanstu yang merasa harus meminumnya agar mereka tak curiga padanya pun merasakan gejolak haus darah yang begitu luar biasa meski telah disaring oleh skill Mind Hub. Lalu, karena meminumnya begitu saja bisa berbahaya,
Hensu pun menahan indera perasa dan penciumnya agar bisa menghabiskannya. Namun di saat Hensu menebalkan pura-puranya dengan mengatakan jika rasa minumannya itu enak, Rosilika malah semakin tertarik kepadanya. Dan kalau saja Hensu masih manusia, Rosilika sudah pasti akan mengisapnya sampai kering. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Hensu merasa ngeri. Meskipun begitu, karena Rosilika sudah menurunkan kewaspadaannya, Hensu pun memanfaatkannya untuk bertanya, kenapa Rosilika terus-menerus memanggilnya sebagai Lester Blood? Apakah Lester Blood itu sebenarnya? Rosilika yang tak menduga jika Hensu tak tahu apapun soal peringkat vampir pun menjelaskan. Para Lesser Blood seperti semacam prajurit kalau di peringkat manusia, dan para Pure Blood seperti Lord Wirak adalah bangsawan. Lalu ada ketua klan yang dikenal sebagai True Blood yang merupakan keluarga kerajaan. Selain itu, ada juga Saint Blood, tetapi itu hanya semacam keyakinan saja. Karena mereka merupakan nenek moyang para vampir dan orang yang harus mereka patuhi secara absolut. Mendengar penjelasannya, Hensu pun tertarik untuk bertanya lebih lanjut. Akan tetapi, belum sempat Hensu melontarkan pertanyaannya, tiba-tiba saja ia mendengar suara dentingan gelas, disertai kemunculan Lord Wirak yang ditemani dua vampir Full Blood di sampingnya, yaitu Pirata dan Pira itu. Seketika itu juga, perhatian para vampir di sana pun tertuju pada Lord Wirak yang langsung menjelaskan alasan kenapa mereka dikumpulkan di sana. Alasannya pun sederhana, itu karena fragment of the Immortal King yang dimiliki oleh Paul Defiant telah menghilang. Akan tetapi, meskipun sudah dipastikan terakhir kali jika pelakunya mengarah ke kota Zantu, tiba-tiba saja pelakunya menghilang tanpa jejak, dan ada kemungkinan pelakunya sudah masuk ke kota. Mendengar perkataannya, Hensu yang awalnya mengira jika ia ke sana karena menghabisi seorang vampir pun tentu terkejut, hingga ia tak sengaja menyebutkan fragment of the Immortal King. Akan tetapi, berkat itu, Hensu mendapat informasi baru, di mana Pope Defiance adalah organisasi para penyihir hitam yang menciptakan fragment of the Immortal King di desa yang dihancurkan oleh H, di mana mulai hari ini, masing-masing dari mereka akan menginvestigasi secara menyeluruh di area yang ditugaskan, dan jika mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan, mereka harus langsung melaporkannya. Dengan begitu, entah itu siang atau malam, para vampir dari klan Markolak pun terus menginvestigasi masing-masing area. Sama halnya dengan Hensu yang bertugas bersama Rosilika yang tetap berkeliling di siang hari meski kulitnya bisa terbakar dan melemahkan kekuatannya. Akan tetapi, karena vampir Full Blood seperti Lady Perita juga ditugaskan seperti mereka sama sekali tak bisa mengeluhkan akan hal itu. Untungnya, apa yang dilakukannya tidaklah sia-sia karena Hensu mendapat informasi penting dari Rosilika, di mana klan Parkolak yang juga mempunyai fragment of the Immortal King telah memindahkan Black Bane-nya ke kota Zantu sesuai kesepakatan mereka dengan para penyihir hitam dari Paw of Defiant yang katanya akan menggabungkan fragmen mereka setelah menyelesaikan prosesnya. Tentu saja, informasi tersebut membuat Hensu merasa beruntung karena sekarang mungkin hanya satu vampir Pure Blood saja yang melindungi fragmennya. Akan tetapi di saat Hensu bertanya pada Rosilika, apakah Rosilika tahu di mana lokasi fragmennya, Rosilika malah menertawakan sikapnya, karena mana mungkin vampir setingkat dirinya bisa mengetahui lokasi penting seperti itu. Dan ini pun diakhiri dengan, meskipun begitu, Hensu ya sama sekali tak menyerah untuk mencari lokasi fragmennya, hingga sikap gigihnya pun terbayarkan ketika menceritakannya pada Diana, yang dengan santainya mengatakan jika ia tahu lokasi di mana klan Parkolak menyembunyikan fragment of the Immortal King mereka.